Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita mau menyatukan hati kita. Kita siapkan pikiran, tubuh, jiwa kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berikan penyembahan yang indah buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersekutu dengan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Jika pagi hari ini Tuhan kami mau bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami percaya Tuhan yang menuntun langkah-langkah setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar Kau yang bersemayam atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang datang Tuhan, membawa pujian kami. Oh Yesus, Yesus, karya-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu termulia. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh
sempurna. Kau terindah, termulia, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang sempurna, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus. Engkau harta yang tak ternilai, kekakuni Yesus. Kami datang menyembah-Mu, membawa pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, penuhi setiap kami Tuhan dengan air yang baru, dengan urapan yang baru. Yesus, kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak terima pujian. Hanya Yesus, hanya Yesus, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya nama Yesus. Oh, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar,
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami. Kau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagum hormat akan Engkau, Tuhan. Yesus, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu, Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, oh Yesus. Biar kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ya. Terima kasih, Kudus. Kami nikmati hadirat-Mu pagi ini. Yes. Ya. Terima kasih, Kudus. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup membawa kebahagiaan di hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati kami bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah sebelum kita memulai hari kita, segala aktivitas kita, mari kita melandasinya di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya, saya ingin hari ini kita membaca, mari kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang ke-6 saudara ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, mulai ayat yang kelima ya. Kita mulai Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, firman ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, kita ini di dalam hidup ini firman Tuhan menyuruh kita, mengharuskan kita, ya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan di sini hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan dalam hidupmu sendiri. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, kita saling bersosialisasi dengan yang lain setiap hari. Di dalam rumah suami istri itu bersosialisasi, membangun hubungan dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan ipar. Kita hidup bersama, membangun komunikasi. Nah, kenapa ayat ini berkata hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Karena saudara ya, firman Tuhan tahu banget, ketika manusia hidup bersosialisasi dengan yang lain, maka tidak dipungkiri akan ada yang namanya gesekan. Akan ada yang namanya proses ya, ketika satu orang bertemu orang yang lain itu akan terjadi gesekan. Ya, kita nggak usah bicara di kelompok yang besar, suami istri saja yang tiap hari bersama-sama itu pasti ada salah paham, salah mengerti, sehingga terjadi ya clash saudara, terjadi persoalan di antara sesama kita suami istri. Ya, apalagi kalau kita sudah bicara ke skup yang lebih besar, yaitu keluarga besar. Ya, kita ketemu dengan mertua, kita ketemu dengan ipar, kita ketemu dengan sepupu, kita ketemu dengan saudaranya dari suami. Wah, itu luar biasa. Semakin banyak kita berhubungan, maka semakin semakin kesempatan atau kemungkinan untuk kita mengalami masalah di dalam hubungan itu juga semakin banyak. Karena itu penting bagi setiap kita dikatakan di dalam hidupmu bersama, engkau harus memakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudara ya. Karena itu dalam kehidupan kita bersama, saudara, penting sekali kita menaruh pikiran dan perasaan sama seperti pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Supaya apa? Ketika terjadi proses, ketika terjadi masalah, ketika terjadi clash, maka yang akan terpengaruh pertama itu pikiran dan perasaan. Waktu kita kecewa dengan orang, pikiran dan perasaan kita lah yang
terganggu. Ya, kenapa dikatakan kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, supaya ketika kita menghadapi masalah, ya perasaan kita nggak terlalu terluka, pikiran kita nggak terlalu terganggu. Ya, yang bagaimana, yang pikiran Yesus yang seperti apa yang Alkitab suruh kita miliki di dalam kita membangun hubungan bersama. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana, pikiran Yesus itu gini, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita disuruh memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus yang mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Walaupun dia di dalam rupa Allah, dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Tetapi dikatakan dia tidak menganggap kesamaannya, kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan kalau Yesus mempertahankan kealahannya waktu dia di dunia, waktu dia mau dihukum mati di kayu salib. Ya, sebagai Allah yang berdaulat, yang berkuasa, dia akan bilang, oh kamu itu mau menghukum aku lalu misalnya dia bisa saja mengutuk orang-orang itu. Tiba-tiba orang-orang itu ya mati atau apalah bisa. Tetapi dia mengosongkan diri. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Ya padahal kita ini manusia saudara. Ya belum ada apa-apanya itu saudara, tapi sudah menganggap ya apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu di atas segala-galanya. Makanya kita kalau disakiti atau dibuat orang tersinggung, udah kamu pikir aku ini siapa? Aku ini punya harga diri, belum kenal saya ya gitu saudara ya. Makanya Alkitab bilang kita perlu memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus yang dia itu tidak menganggap ya kuasanya itu yang harus dia pakai di dalam segala hal. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Saudara bayangkan, kalau kita semua dalam membangun hubungan hidup bersama mengosongkan diri, maka tidak akan ada istri yang tersinggung dengan suami. Tidak ada suami yang akan mukul istri. Gak ada suami yang akan marahin istri karena tersinggung dengan perkataan istri. Maka tidak ada orang tua yang tersinggung karena anak. Tidak ada anak yang tersinggung karena orang tua. Kenapa? Karena kita sudah mengosongkan diri. Lalu mungkin ada yang berkata, ya saya sih mau Bu, tapi suami saya itu, ya saya sudah berusaha ngalah tapi dia begitu terus. Tetaplah lakukan bagian kita. Nanti Tuhan yang melakukan bagiannya, dia berurusan dengan suami kita, dengan anak kita. Kalau tidak ada yang memulai saudara, maka siapa lagi? Saya percaya banget kalau ada satu orang yang bertobat di dalam satu rumah, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Artinya apa? Pertobatan satu orang inilah yang akan membawa dampak bagi yang lain, sehingga yang lain pun berubah mengenal Tuhan karena dia melihat hidup kita yang diubahkan. Saudara jangan tunggu orang lain berubah. Kita dulu merendahkan diri. Dikatakan di sana ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa pikiran dan perasaan dalam Kristus yang harus kita miliki dalam hidup ini? Ya, yaitu kerendahan hati, ketaatan mutlak. Sehingga Yesus ya dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, siapa yang mau ditinggikan oleh Tuhan? Saudara, siapa yang mau mengalami kemuliaan dari Tuhan? Semua manusia banyak yang mau ditinggikan. Saya mau ditinggikan Tuhan dalam usaha saya, dalam karir saya, rumah tangga saya. Saya mau ditinggikan Tuhan, tapi tidak ada satupun yang mau merendahkan diri. Tuhan tidak mungkin meninggikan orang yang tinggi hati. Alkitab berkata Tuhan menentang orang-orang yang sombong dan congkak, tetapi dia meninggikan orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikannya pada waktunya. Hanya orang yang mau merendahkan diri yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi karena itu saudara, kalau kita mau ditinggikan Tuhan, mari rendahkan dirimu. Jangan merasa sok bos, jangan merasa kita ini lebih dari yang lain. Tapi
Yesus, kita belajar dari Yesus. Dia yang setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai hak yang harus dia pertahankan, sehingga dia berani dan bebas mengontrol semua orang, bahkan memaki-maki orang. Enggak, saudara, kita belajar Yesus mengosongkan diri. Di dalam kita berhubungan dengan sesama kita, mari kita mempraktekkan ini. Jadilah orang yang paling rendah, yang paling mau merendahkan diri supaya tidak tersinggung, tidak marah, tidak kecewa, tidak terluka. Dengan cara itulah maka engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Kita percaya Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati dan Dia mengasihi orang-orang yang mau menyangkal dirinya. Tuhan, biar Engkau Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Engkau meninggikan kami tepat pada waktu-Mu. Bagian kami adalah taat, ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu, Yesus. Kami mau menjadi seperti-Mu, Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, ku mau seperti-Mu, Yesus, agar kami disempurnakan selalu dalam hidup kami, Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu, amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami rindu dalam hidup kami menjadi seperti Engkau, Yesus. Tuhan berkati setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh dibentuk, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang mau merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ajar kami belajar mengosongkan diri, tidak menuntut hak kami, supaya dalam kami berhubungan dengan orang lain, kami tidak membangun ego, kesombongan kami. Itulah yang membuat persoalan dan masalah seringkali terjadi ketika kami sombong dan meninggikan diri. Ampuni kami Tuhan, biar kami belajar merendahkan hati. Kami mau mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Tanggalkan semua kesombongan, kami tanggalkan semua keangkuhan. Biar kami mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba seperti Kristus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus mencari wajah-Mu. Setiap bangun di pagi hari Tuhan menyertai. Kami berdoa, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus mau sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Mereka tidak akan pernah dipermalukan. Yang bekerja Tuhan sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan sertai setiap anak-anak-Mu yang sekolah, kuliah. Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Tuhan menyertai senantiasa. Kau juga tetap memberkati Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Engkau yang menyertai beliau untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Indonesia aman di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.